Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Allah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu, keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara-saudara sekalian, perhatikan pernyataan ini. Jika kita berbuat baik, seharusnya muka kita berseri dan membawa kegembiraan. Saudara setuju atau tidak? Saya berpendapat bahwa ketika kita melakukan kebaikan demi kebaikan, seharusnya muka kita berseri dan membawa kegembiraan. Alkitab dengan tegas berkata, saudara, hati yang gembira itu obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman Tuhan ini sangat kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Sebab dunia banyak sekali orang-orang yang stres, tertekan, panik, bingung, bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan kepada saudara bahwa hati kita harus bergembira. Hati kita harus bersuka cita. Ketika hati kita bergembira, maka kita akan kuat menghadapi segala sesuatunya. Katakan amin. Waktu hati kita bergembira, maka kita akan mampu menjalani hari demi hari dengan sukacita. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, bagaimana saya bergembira kalau masalah saya bertubi-tubi? Gimana saya bergembira kalau masalah saya begitu banyak? Saya katakan pagi ini saudara, hati yang gembira bukanlah keadaan. Hati yang gembira adalah keputusanmu. Ketika engkau menghadapi begitu banyak masalah, tentukan keputusanmu. Mau tetap bergembira dan bersuka cita di dalam Tuhan, atau tetap tertekan dengan masalahmu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Alkitab berkata, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada keputusan yang diambil untuk bisa mengalahkan masalah dengan bergembira di dalam Tuhan. Bapak Ibu, keluargaku, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, apapun tantanganmu sepanjang hari ini, mari ekspresikan dengan hati yang gembira, hati yang bersuka cita di dalam Tuhan. Maka nikmatilah berkat dan pertolongan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, kalau hati yang gembira adalah obat, pertanyaannya obat untuk apa, saudara? Saya menulis ada 3. Kalau hati yang gembira adalah obat, pertanyaannya obat untuk apa? Yang pertama saya menulis, yaitu obat untuk menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Saudara, saya berpendapat semakin seorang hidupnya tertekan, putus asa, stres, depresi, maka ketika dia sakit, penyakitnya akan makin parah. Tetapi saudara, kalau orang yang suka bergembira di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, hatinya penuh dengan ucapan syukur, maka segala sakit penyakit pun dapat disembuhkan. Berbeda dengan orang yang suka marah-marah, dendam, iri hati, itu biasanya segala sakit penyakit akan datang dalam hidupnya dan sulit untuk disembuhkan. Bapak Ibu, keluargaku, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat untuk apa? Obat untuk segala sakit penyakit yang kau hadapi. Percayalah, di dalam hati yang bergembira, maka Tuhan siapkan kesembuhan secara jasmani buat kita. Katakan amin. Yang kedua, saudara, obat untuk apa hati yang gembira? Yang kedua, yaitu obat untuk menenteramkan jiwa kita. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, semakin kita ada di zaman akhir ini, saudara, tekanan yang kita hadapi semakin besar. Betul nggak, saudara? Kita melihat banyak orang yang mengalami sakit jiwa. Ada kata-kata sadis yang dilontarkan, bentakan, makian. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan mungkin dengan keadaan itu membuat jiwa kita semakin stres, jiwa kita semakin
kalut dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi pagi ini saya mau katakan, ketika hatimu bergembira di dalam Tuhan, maka engkau bisa membangun pikiran yang positif dan selalu mengingat kebaikan Tuhan, sehingga hubunganmu dengan Allah dan sesama menenteramkan jiwa kita. Yang ketiga, yang terakhir, obat untuk apa? Hati yang bergembira, yaitu obat untuk menjernihkan pikiran kita. Bapak Ibu, kalau seseorang sedang stres, maka pikirannya pasti senantiasa negatif dan cemas. Sebaliknya saudara, kalau seseorang sedang bergembira, untuk tetap bergembira dan terus bergembira, maka pikirannya akan bersih, jernih, dan dikuasai dengan sukacita. Karena itu saudara, tetap pertahankan hati yang bergembira di dalam Tuhan, sehingga hidupmu lebih indah, tenang, penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin. Bapak Ibu, ini firman Tuhan pagi ini yang saya sampaikan. Jangan kalah dengan masalahmu, jangan kalah dengan kesulitanmu. Tetap pertahankan hati yang bergembira di dalam Tuhan. Maka dengan hati yang gembira, itu adalah obat untuk kita menyembuhkan segala sakit penyakit, menenteramkan jiwa kita, dan menjernihkan pikiran kita. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.